Bagi para orang tua, terutama yang baru memiliki anak, memasuki masa MPASI merupakan suatu tantangan tersendiri. Karena di usia 6 bulan, anak sudah tidak bisa lagi dipenuhi nutrisinya oleh ASI saja, sehingga perlu makanan tambahan. Tetapi bagi anak, proses makan ini juga merupakan proses belajar, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain itu ada beberapa tantangan juga yang mungkin akan menghadang. So, gimana aja tips-tipsnya, apa saja yang perlu diperhatikan? Yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Kenapa pemberian makanan pendamping ASI itu penting? ASI saja dapat memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi anak hingga 6 bulan. Namun, itu saja tidak cukup kalau misalnya usia anak udah 6 bulan ke atas, sehingga makanan pendamping ASI harus diberikan. Kecukupan energi dan nutrisi penting untuk tumbuh kembang anak yang optimal harus dipenuhi melalui makanan tambahan berupa makanan pendamping ASI, agar anak bisa tumbuh dengan cerdas dan juga mencegah terjadinya stunting atau pendek. Nah, gimana sih pemberian makanan pendamping ASI yang tepat? Makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap sesuai usia anak. Untuk anak usia 6-8 bulan, mulai dengan makanan saring, bubur kental, atau makanan lumat. Pemberian dimulai dengan 2-3 kali sehari menu utama, dan 1-2 kali menu selingan. Mulai dari jumlah yang kecil dulu ya, 2-3 sendok makan, lalu dinaikkan bertahap sampai setengah mangkok ukuran 250 ml. Untuk anak usia 9-11 bulan, kalian bisa mulai dengan makanan yang dicincang halus, cincang kasar, atau makanan yang dapat dipegang bayi. Pemberian 3-4 kali sehari menu utama dan 1-2 menu selingan. Mulailah jumlah porsi dari setengah mangkok sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Sedangkan untuk anak usia 12-23 bulan, anak sudah bisa diberi makanan keluarga. Pemberian 3-4 kali sehari menu utama dan 1-2 kali menu selingan. Mulai dengan jumlah 3/4 mangkok sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Nah, setelah tekstur dan juga porsi makannya, gimana komposisi makanan pendamping ASI yang tepat? Komposisi makanan pendamping ASI harus memenuhi kebutuhan nutrisi karbohidrat, protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral untuk anak. Sumbernya tidak perlu susah-susah, apapun yang ada di sekitar ibu-ibu yang bisa ditemui asalkan memenuhi nutrisi-nutrisi yang saya sebutkan tadi bisa digunakan untuk dimasak secara baik, secara bersih untuk diberikan sebagai menu makanan untuk anak. Nah, tapi masalahnya gimana bila anak sulit makan? Nah, ketika anak makan itu sebenarnya dia belajar sesuatu yang baru, tentu nggak langsung mahir, sehingga kita harus sabar-sabar untuk mengenalkan dari mulai waktu makan, jumlah makan, tekstur makan, serta berbagai rasa dari makanan. Beberapa tips yang bisa saya berikan adalah, pertama, jangan menyerah untuk mengenalkan makanan baru. Anak bisa jadi baru mau makan setelah ditawarkan 10-15 kali, apalagi kalau itu bahan makanan yang asing bagi dia. Anak bisa diberi contoh untuk memakan makanan baru terlebih dahulu, jadi ibu atau bapaknya juga sambil makan makanan yang kurang lebih sama bahannya, sehingga anak bisa mencontoh atau meniru. Lalu matikan TV, komputer, dan gadget saat jam makan berlangsung. Karena anak ini sedang belajar untuk makan sehingga jangan ada distraksi agar dia bisa fokus untuk melakukan kegiatan berupa makan. Lalu tetapkan jadwal makan yang teratur dan pastikan durasi makan maksimal 30 menit karena kan fokus ya, tidak ada distraksi. Bila udah lewat dari 30 menit, tunda pemberian makan di jadwal selanjutnya karena nanti anak akan merasa lapar dan akan mau makan dengan sendirinya. Lalu batasi pemberian jus buah, ganti dengan buah yang dilumatkan atau buah potong. Lalu tawarkan selingan sehat seperti buah di antara waktu makan bila anak sudah mulai terlihat lapar dan juga misalnya ingin menyusu terus. Lalu berikan variasi pilihan dan jenis makanan yang sehat untuk anak, karena kita pun sebagai orang dewasa apabila menunya tidak berubah-ubah maka akan bosan. Lalu berinteraksilah pada saat waktu makan karena komunikasi akan mendukung perkembangan anak. Dan jangan memaksa anak untuk makan karena ini bisa menimbulkan trauma
Bila anak sulit makan setelah 30 menit, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tunda dulu hingga waktu makan berikutnya. Karena tadi ya, waktu makannya kan banyak ya, 3-4 kali ditambah 1-2 kali selingan. Tips berikutnya yaitu apabila ibu-ibu udah mulai bingung gitu ya masak apa, ada beberapa contoh yang bisa kalian contek gitu ya dari Kemenkes yang menerbitkan buku resep MPASI berbahan lokal yang bisa di-download di ayosehat.kemkes.go.id/buku resep makanan lokal. Nah itu dia beberapa manfaat dari MPASI, bagaimana tips-tips untuk menyiapkannya, dan kalau misalnya ada kendala, apa saja yang harus diperhatikan. Semoga bermanfaat, saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.